Hai Sobat Vicky, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran materi fikih pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam kelas. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan belajar tentang zakat fitrah. Nah, akan saya sampaikan apa saja yang nanti akan kita lihat di dalam materi zakat fitrah. Yang pertama, itu ada pengertian zakat fitrah menurut bahasa ya, nanti ada. Kemudian ada dasar atau dalil tentang zakat fitrah. Kemudian ada hukum tentang zakat fitrah. Kemudian nanti ada rukun zakat fitrah. Kemudian selanjutnya ada syarat wajib zakat fitrah. Selanjutnya ada takaran atau ukuran zakat fitrah. Selanjutnya ada waktu pembayaran zakat fitrah. Dan selanjutnya ada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan nanti yang terakhir akan ditampilkan bagaimana tata cara membayar zakat fitrah. Nanti ada anak kecil yang mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk menyalurkan zakat fitrah kepada amil ya, atau lembaga atau orang yang bertugas untuk menerima dan menyalurkan zakat. Baik, langsung kita mulai saja ya materi tentang zakat fitrah. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam yang keempat. Gambar di sini bisa kita lihat sebagai contoh gambaran dari pelaksanaan zakat fitrah. Zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu zaka, yang berarti membersihkan atau mensucikan. Fitrah berasal dari bahasa Arab juga, yaitu fitrah, yang artinya adalah fisik atau badan. Jadi secara bahasa, zakat fitrah berarti membersihkan badan atau membersihkan fisik. Zakat fitrah hukumnya wajib atau fardu ain, artinya sebuah keharusan untuk ditunaikan. Dasar hukum yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ada satu lagi dalil yang bukan dari Al-Quran. Tepat sekali dalil tersebut dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
farada zakatal fitri min ramadana 'alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min syair ala kulli hurri aw abdin dzakirin aw unsa minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sya'. Dari 2 dalil itu, kemudian selanjutnya kita akan cari apa syarat wajib zakat atau yang menjadikan seseorang wajib melaksanakan zakat. Syarat wajib yang pertama yaitu orang Islam. Nah, karena selain orang Islam tidak diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua itu menemui tenggelamnya matahari di akhir Ramadan atau masuk di malam takbiran. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya itu. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang syarat wajibnya, sekarang kita akan menginjak selanjutnya yaitu rukun dari zakat fitrah. Perhatikan coba gambar itu ya. Di situ ada orang yang akan memberikan zakat dan ada orang yang akan menerima zakat. Kira-kira apa hubungannya? Nah, di sini. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat, yaitu kita berniat untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah ada orang yang akan mengeluarkan zakat atau muzaki. Kita lihat di gambar itu adalah seorang anak yang sedang membawa beras. Yang ketiga adalah ada orang yang akan menerima zakat atau mustahik ya. Jadi ada orang-orang yang akan menerima zakat. Dan rukun zakat yang keempat yaitu ada harta atau bahan pokok yang akan dizakatkan. Yang besarannya adalah 1 sa'. Selanjutnya adalah waktu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dimulai dari awal Ramadan sampai takbiratul ihramnya imam ketika sholat Idul Fitri. Jadi kalau kita tarik dari awal sampai akhirnya itu panjang sekali ya. Bisa dari awal Ramadan sampai dengan imam takbiratul ihram ketika akan melaksanakan sholat Id. Nah, begini rinciannya. Zakat fitrah hukumnya mubah ketika kita bayarkan dimulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang akhir bulan Ramadan. Kemudian, zakat fitrah hukumnya wajib itu ketika dibayarkan pada saat terbenamnya matahari akhir Ramadan dan sampai menjelang sholat Id. Selanjutnya, paling afdol itu zakat fitrah dikeluarkan itu subuh 1 Syawal sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Makruh yaitu ketika kita membayar zakat setelah sholat Id sampai sebelum tenggelamnya matahari 1 Syawal. Dan yang terakhir adalah haram ketika kita membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari di 1 Syawal dan seterusnya. Setelah zakat tersalurkan, zakat tersebut kemudian akan diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja? Ini dia. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, rikob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Ketujuh, fisabilillah,
yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, dan ini kita lihat seorang anak akan membayar zakat fitrah. Nah, diberikan kepada petugas zakat, di situ terjadi proses ijab kabul ya. Nah, selanjutnya kemudian di sini itu petugas zakat sedang memberikan doa atas zakat fitrah yang sudah dikeluarkan.